Selamat Ya, malam, Bapak Ibu semua. Oke, mantap Bapak Ibu. Silakan Pak. thank you nih Pak Faruk ya. Selamat malam Civivi, selamat malam Mas Faruk ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini biasanya hari Minggu, jadi agak dirubah untuk minggu ini. Mohon maaf ya ada beberapa hal kendala. Jadi akhirnya mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa rutin lagi di hari yang sama ya, hari Minggu ya. Mudah-mudahan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, Bapak Ibu semua ya. Ini ada yang hijau, ada yang merah merona ya. Saya ucapin yang merah merona semoga hijau, cuan lebar nanti. Ya, yang hijau semakin tambah tebal. Oke, Eh, ini untuk share screen-nya tolong bantu ya Pak. Nah, itu Mas Faruk, Oke. udah ya? Belum? Oke 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 udah. Sip. Udah kelihatan ya? Judulnya saat ini apa? Waktunya bullish untuk IHSG? Nah, tanda tanya gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih kita coba sama-sama tilik ya. Memang nggak banyak materi malam ini, tapi saya ingin membahas beberapa topik yang cukup diperbincangkan lah beberapa saat ini, terutama tentang makronya Amerika dan makronya Indonesia sendiri ya. Saya akan coba bahas dulu dari makronya yang Amerika ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kondisi ekonomi Amerika. Jadi kemarin tuh sempat sekitar minggu lalu itu awal awal bulan Agustus lah kurang lebih ya ke akhir ya. Akhir Juli awal awal bulan Agustus lah. Nah itu GDP Amerika di report tuh sekitar 3% kuartal 2. Semuanya kaget gitu kan di atas ekspektasi. Ya ternyata yang tadinya tuh mengharapkan ekonomi Amerika ini tuh jelek bahkan minus gitu kan, ternyata oh kenapa kok bisa 3% gitu kan, semua pada akhirnya yang membuat jadi DXY-nya menguat gitu ya. Udah gitu jadi akhirnya orang tuh ekspektasinya tuh waduh cut rate-nya mundur nih. Probabilitasnya yang tadinya cut rate-nya di September itu cukup tinggi akhirnya turun sempat ke angka 40%. Sehingga banyak yang mikirnya wah nggak jadi cut rate nih tahun ini, jadi malahan mundurnya ke tahun depan ya gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ya, kesannya tuh ekonomi memang bagus ya Bapak Ibu semua, tapi saya ingin coba bahas di sini tuh kalau kita terima suatu berita tuh jangan terbulut-bulut, itu yang paling penting. Ya kan ini yang mengakibatkan kemarin indeks kita tuh ada meriang lah, apa turun cukup dalam gitu ya, diskon gitu ya. Justru apakah ini jadi kesempatan atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih ini justru jadi kesempatan kalau kita ingin koreksi. Justru kita kalau perhatikan apa GDP-nya Amerika, apa sih pembentuk GDP itu kan ada empat hal ya. Yang pertama tuh pembentuk GDP itu adalah konsumsi, ya, konsumsi, consumer spending, ya, udah gitu ada investment, ada government spending, ada ekspor plus apa dikurangi impor, net net ekspor impor lah kalau kita ngomongin tuh. Jadi ada empat komponen ya dasar pembentuk GDP. Nah, kalau kita perhatikan ternyata GDP yang bagus ini tuh yang sekitar 3%-an ini dikarenakan impornya menurun tajam malah jadi surplus. Impor itu kan harusnya kan semakin banyak impor itu membuat defisit kan minus ya, seperti yang terjadi di kuartal nih, kuartal 1 2025 itu kan defisitnya cukup apa minusnya cukup dalam gitu. Ini dikarenakan ternyata Amerika itu dikarenakan adanya perang tarif. Trump mengumumkan tarif yang di bulan April itu ada kekhawatiran sehingga menyebabkan impor dari barang dari China terutama atau dari negara-negara itu dipercepat. Di kuartal satu tuh mereka tuh ambil gila-gilaan lah karena kekhawatiran perang dagang tadi ya, sehingga stoknya numpuk. Stok yang numpuk ini mengakibatkan akhirnya inventorinya membludak di sana. Ini yang mengakibatkan juga jadi impornya malahan di kuartal 2-nya nggak terjadi, malah jadi surplus gitu. Kalau dalam rumusnya net ekspor impor itu kan harusnya impor itu minus, ini malah membantu jadi yang menunjang GDP itu adalah di sini justru. Ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan government spending memang ada surplus sedikit. Investmentnya malah turun jauh, turun tajam, government spending juga nggak ada. Nah, kalau kita lihat kita hilangkan ininya, justru GDP itu bisa jadi jelek, bahkan minus.
Kalau kita lihat, jangan-jangan resesi. Karena kan kuartal satunya sudah minus, kuartal dua ini sebenarnya kalau kita ngomongin minus. Kenapa? Karena investmentnya minus. Kita lihat aja secara kasat mata, impornya kita hilangkan aja posisinya, ya. Ini government spendingnya cuma plusnya sedikit, cuma 0, berapa ya, nggak nyampe 1% lah. Terus investmentnya minusnya bisa sampai 3%. Government spending cuma surplusnya 0,08. Berarti sebenarnya tuh GDP Amerika itu sebenarnya kuartal 2 tuh minus. Nah, ini yang orang nggak banyak tahu gitu. Jadi akhirnya mereka beranggapan, waduh, kuartal kedua ini tuh bagus ternyata ekonominya. Waktu itu saya juga bikin artikel di HIS, jangan takut justru kalau ada koreksi di Indonesia, ini kesempatan kita untuk time to buy, saya bilang tuh. Karena kalau pada dasarnya harusnya kita akan melihat di kuartal ketiga nanti setelah normalize untuk net ekspor impornya, GDP Amerika itu ternyata jelek, nggak bagus gitu kondisinya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang cara kita ngebaca, ngelihat gitu. Jangan serta-merta hanya melihat beritanya yang heboh bahwa ekonomi Amerika tuh di atas ekspektasi. Ternyata dalemannya tuh nggak seperti demikian gitu kan kalau kita perhatikan. Bahkan kalau kita perhatikan data-data berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, kita lihat deh. Ini di sini ada namanya tuh kan tadi kan komponen empat pembentuk GDP itu ada empat hal. Yang pertama tuh dari konsumsi. Ya, yang pertama personal consumption expenditure lah. Ya, kalau kita ngomongin. Udah gitu dari apa namanya tuh investment yang keduanya ya. Lalu ada net export import ya, dan ada namanya itu government spending kan kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, secara personal consumption expenditure-nya kita lihat di kuartal 2 tahun 2025 ini cuma 1,4. Kita lihat histori ke belakang sini kalau kita perhatikan ini semua tuh tidak ada yang apa ya, bahkan 1% itu tuh terjadi ketika waktu waktu COVID gitu kan. Ya, COVID aja bagus 3, lebih ya. 2020 ini nggak ada datanya lah. Tapi yang terjelek itu 2022 ini nih 1, dan 2023 sempat. Ya, jadi kalau menurut saya justru consumption ini termasuk consumption yang paling terendah ya, di antara sebelum-sebelumnya gitu. Ya, consumption-nya ada rendah. Udah gitu kita breakdown lagi ternyata yang bagian servicesnya pun juga turunnya paling dalam nih. Yang biasanya kan GDP Amerika itu consumption juga ditopang oleh services kan salah satunya gitu kan. Nah, ini yang turun cukup dalam. Dan investmentnya juga untuk investmentnya bahkan minus kita lihat. Ya, ini supaya lebih jelas nih. Ini investment yang sebelah sini itu adalah kita minus ya. Nah, ini bayangkan ya di antara semua hal itu banyak yang ibaratnya investmentnya nggak terjadi di Amerika. Nah, ini justru mengakibatkan harusnya kontraksi ekonominya, tapi terselamatkan dengan adanya impor. Tadi yang saya bilang, impornya harusnya bagus, jadi malah minus gitu kan. Malah harusnya kan belinya banyak gitu ya, malah minus. Justru kondisi ekonomi Amerika ini lagi kurang baik ya, kalau kita ngomongin. Ya, ini breakdownnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dikonfirmasi setelah 1 hari sesudahnya itu muncul namanya tuh US non-farm payrolls. Nah, ini divalidasi kan. Ternyata, oh bener ya, ini US non-farm payroll ini sebagai leading indicator. Leading itu berarti kan yang indikasi awal atau indikasi lah, indikasi apa namanya? Ternyata kondisi ketenaga kerjaan di Amerika itu melemah. Ya, bayangkan yang normalnya tuh di atas 100 gitu ya kalau kita ngomongin, ini sudah sampai below 100K kalau kita ngomongin. Ya, ini turun terus. Bahkan udah mencapai titiknya yang cukup menurut saya cukup rendah gitu kan kalau kita lihat. Nah, ini yang mengakibatkan jadi akhirnya yang tadinya di XY-nya menguat, terus apa namanya tuh probabilities cut rate-nya juga yang tadinya tuh akhirnya menurun, jadi ke tahun depan mundur, sempat IISG koreksi cukup dalam. Ini mengakibatkan jadi akhirnya terbalik, di XY-nya melemah lagi dan obligasi US Treasury yield-nya itu menurun cukup tajam secara bersamaan. Bahkan yang 2 year ini turunnya hampir mendekati ke 7%. Ya, besar sekali penurunannya. Nah, ini tanda apa ini tuh, gitu kan? Nah, ini cara ngebacanya gini ya, buat teman-teman cara ngebaca mungkin indeks ini tuh kalau yang bingung gitu ya. Nah, kalau 2 year ini tuh kita bisa ekspektasi cut rate itu average itu antara 1 tahun sampai 2 tahun.
cara ngebacanya ya. Kalau 1 year ini itu berarti antara estimate 6 month atau nggak 6 bulan ke 1 tahun. Ya, cara ngebacanya seperti itu. Lalu kalau yang 6 bulan itu antara 0 sampai ke 6 bulan. Ya, nah indeks yang kita pakai yang sederhana itu adalah di 2 tahun biasanya untuk yang acuannya ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan yang 2 tahun ini kan 3,68 ya. Dan yang 1 tahun ini 3,8 ya. Harusnya yield yang 1 tahun ini tuh lebih rendah umumnya tuh dibandingkan yang 2 tahun. Biasanya seperti itu. Ya, ini malah terbalik. Yang 6 bulannya ini 4,1. Yang 1 tahunnya 3,8. Yang 2 year-nya 3,6. Jadi artinya secara yieldnya itu yang lebih besar yang 1 tahun dan 6 bulan. Ya, jadi ada kekhawatiran untuk jangka pendek ini terjadi namanya tuh economic suffering. Ya, mau itu resesi ataupun bukan, ataupun slowdown akan terjadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya sudah mulai pulih. Yang tahun lalu terjadi inverted. Nah, inverted tuh istilahnya tuh yang yield yang jangka pendek itu lebih besar dibanding jangka panjang. Sempat waktu tahun lalu bahkan yang yieldnya 2 tahun ini tuh bisa lebih besar dibandingkan yang 30 tahun ataupun 10 tahun. Jadi terbalik gitu. Kalau ini sekarang kan sudah mulai berkurang nih kurvanya ya. Yang invertednya masih terjadi itu yang 6 bulan ya dan 1 tahun kan terhadap yang 2 year. Sedangkan yang 10 tahunnya ini sudah lebih tinggi sekarang dibandingkan yang 3,6. Ya, logiknya gini, harusnya kan kita sama-sama seperti eh, kalau kita mau nyimpen uang nih, deposito untuk jangka yang jauh lebih panjang harusnya kan diberikan yield atau enggak suku bunga ataupun nilai bunga kan yang lebih tinggi lah kasarnya, return yang lebih tinggi gitu ya. Nah, eh, ini sedangkan yang jangka pendek yang 6 bulan dapat yieldnya lebih tinggi dibandingkan yang 2 year, berarti kan resiko untuk jangka pendeknya lebih ada resiko. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk jangka panjang ini sudah diprediksi, oh, ekonominya akan mulai membaik. Amerika. Jadi kesannya dengan inverted ini mengindikasikan kalau kita mengacu ya, kalau 2 year itu kan tadi kan 1 tahun sampai 2 tahun, berarti akan ada ekspektasi ekonomi Amerika suffering sehingga memunculkan probabilitas untuk cut rate. Nah, cara ngebacanya ya sederhana, berarti Oke. Putus-putus Pak Andre. Sebentar. Hilang suaranya ya? Iya Pak. Iya iya Bu. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Iya, yang Bapak Ibu yang lain gimana? Putus-putus juga ya kayaknya ya. oke, ini saya kayak tes Putus-putus Dre tadi Dre. putus-putus ya. Sekarang Mm-mm. udah bagus Nah, ada tes. sekarang. Udah ya, oke. Saya lanjut ya, off cam aja nggak apa-apa ya. Jadi Oke. cara ngebacanya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi cara ngebacanya itu, kalau yield untuk yang jangka pendek obligasi itu lebih tinggi dibandingkan yang jangka yang lebih panjang terjadi inverted ceritanya, probability di waktu tersebut yang disebutkan misalkan nih yang 6 bulan 1 tahun ini eh, yieldnya lebih tinggi nih gitu kan, ini menandakan dalam range waktunya sekian sampai 1 tahun ekonomi Amerika diprediksi akan suffering lah kurang lebih seperti itu, mau itu resesi mau itu apa slowdown. Nah, kurang lebih yang penting ekonominya tuh diprediksi akan terjadi suffering kurang lebih seperti itu ya, kontraksi lah kalau kita ngomongin itu. Sedangkan kalau yang yieldnya ini sudah mulai normal yang jangka panjang, kepercayaan untuk ekonomi yang jangka panjang ini sudah mulai baik untuk Amerika gitu kan. Jadi artinya kesimpulannya dengan ekonomi yang suffering ini jangka pendek di 6 bulan sampai 1 tahun akan ada potensi peluang untuk cut rate yang lebih banyak. Nah, kurang lebih seperti itu cara ngebacanya Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti yang 6 bulan sampai 1 tahunnya itu sudah mulai ke normalize lagi. Yaitu lebih rendah yieldnya dibandingkan yang 2 tahun. Nah, itu yang cara kita ngebacanya ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, sehingga ini mengakibatkan probabilitas yang tadinya di September ini cut rate-nya cuma turun ke sempat 45%, ini naik menjadi ke kurang lebih ke 88%, bahkan sempat ke 90%. Saat ini data sih kemarin saya lihat di 17 September apa di probabilitasnya untuk 17 September itu sudah naik hampir ke 88,2%. Ya, bahkan eh, di kalau kita lihat di sini dari dot plotnya ya, dari CMF Watch Tool ya, ini ada dua kali probability cut rate di akhir tahun ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ada dua kali cut rate lah, mungkin antara September atau enggak nanti di kalau di sini sih di Oktober ya cut rate-nya gitu kan. Kalau kita lihat September dan Oktober ada dua kali probability. Nah, ini yang membuat akhirnya DXY-nya menurun dan itu IHSG di kitanya mulai bullish lagi gitu kan. Nah, makanya cara kita melihatnya itu Bapak Ibu sekalian jangan nggak usah panik gitu. Ya, nggak usah panik kalau terima suatu berita, kita telaah dulu, ya, kita perhatikan dulu. Dan kebetulan kan saya langsung update tuh di Hinslide ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya mungkin teman-teman Hinslide bisa memanfaatkan koreksi yang terjadi waktu lalu. Untuk average down mungkin, ataupun untuk average up ya, gitu. Ini yang jadi kesempatan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya justru ada momen-momen yang kayak gini kan ada orang panik, ada orang khawatir akan ada koreksi dalam, mungkin lebih dalam lagi. Nah ini justru kita bisa manfaatkan ya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang kita lihat, kalau US payroll atau enggak non-farm payrollnya itu turun, ya ini akan sejalan dengan US 2-year Treasury yield-nya juga akan turun. Jadi artinya apa? Probabilitas cut rate-nya itu semakin lebih tinggi lagi gitu kan kalau kita lihat ya. Tuh kita perhatikan nih. Kalau non-farm payroll-nya turun, berarti US yield-nya juga akan turun gitu kan. Kalau naik, begitupun sebaliknya naik, ini akan naik pula gitu ya. Nah, cara satu lagi yang kita bisa lihat yang paling simpel nih Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ini. Ini saya ngajak Bapak Ibu sekalian juga untuk supaya tahu ya. Kita perhatikan yang 1 year nih. Yang 1 year ini kan berarti range-nya tuh antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya. Kalau kita ngomong kan. Nah, ini kita perhatikan 3,874 kan. Nah, ini kita perhatikan dengan probabilitiesnya. Nah, di sini nih. Berarti dalam 6 bulan ke depan ada 6 sampai 1 bulan 1 tahun ke depan akan ada ekspektasi nilainya mendekati ke 3,8. Nah, itu cara kita ngebaca gitu. Bapak Ibu sekalian. Ini kan sama ya. Ini kan di antara 375 sampai 400 nih cara cara Fed menulisnya ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari ininya kan 3,8 angkanya gitu. Kurang lebih. Jadi itu yang saya maksud cara kita ngebacanya Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya nih, kalau yang bagi yang bingung apa? Kesimpulannya justru ini pertanda baik. GDP yang dilaporkan Amerika kemarin tidak perlu dikhawatirkan, justru keadaan ekonomi Amerika masih sesuai dengan skenario yang saya buat, justru dalam keadaan yang masih melemah. Sehingga ruang The Fed untuk memotong suku bunga probabilitasnya akan naik. Ya, diprediksi ada 2 kali. Ya, nanti akan saya update-update lagi berikutnya. Kalau yang mau lebih cepat ya itu akan ada update-nya di Hinslide ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sana kan langsung update ya kalau kita ngomongin. Jadi ada momentum kayak koreksi kemarin ataupun ada hal-hal tertentu bisa dimanfaatkan. Ini dari kondisi Amerika ya Bapak Ibu sekalian. Oke, gimana nih dengan kondisi ekonomi Indonesia? Ya kemarin juga sempat heboh kan kondisi ekonomi Indonesia tuh dalam waktu kemarin atau lusa kemarin ya. Pokoknya intinya tuh dalam 2 hari kemarin itu tuh diinformasikan bahwa GDP-nya Indonesia tumbuhnya 5,12%. Banyak yang mengatakan, ah datanya dimanipulasi, bohong ah pemerintah gitu kan, ah ingin menyenangkan Presiden Prabowo aja gitu kan kalau kita lihat. Nah, balik lagi, segala sesuatu itu tuh kita harus lihat tuh ke data, jangan apa kata orang, jangan dulu kita juga menuduh-nuduh dulu gitu kan. Nah, kita lihat, ini kan semua statistik Bapak Ibu sekalian. Benar nggak ekonomi Amerika di triwulan kedua ini kenapa kok bisa 5,12? Nah, ini kita sama-sama telaah, Bapak Ibu. Oke? Ya, yang tadinya kan 4,87 ya melemah, kok bisa meningkat gitu kan? Keadaan ekonomi masih jelek nih. Nah, ini yang kita perhatikan sama-sama. Oke. Kalau kita lihat komponen pembentuknya ya, kita lihat dalamnya kan balik lagi nih.
ada empat hal kan kalau GDP itu ya pembentuknya apa dari konsumsi. Terus yang kedua tuh dari investasi, ya. Terus dari pengeluaran, sorry, ini bukan ini, masih konsumsi ya ini ya. Nah udah gitu di sini investasi. Lalu ada ini konsumsi ya di sini tuh ya. Lalu ada pengeluaran pemerintah, Lalu ada net ekspor dan impor. Ini nomor satu, nomor dua, tiga dan empat kan. Kalau kita melihat apa namanya itu GDP garis besarnya. Kalau kita lihat di topang paling besar memang hampir 49% itu kan adalah di konsumsi. Konsumsinya tuh masih flat, nggak kemana-mana. Bapak Ibu sekalian ngerasa nggak antara kuartal 2 kuartal satu ya flat aja kita konsumsi, nggak kemana-mana. Nah itu memang datanya benar. Gitu kan, ternyata tidak berubah gitu kan untuk konsumsinya. Itu yang mungkin yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Tapi ada peningkatan di konsumsinya yang LNPRT, yaitu lembaga-lembaga non-profit, ya seperti melalui masjid, melalui lembaga-lembaga sosial, itu ada peningkatan gitu kan. Ya, lalu yang lebih pentingnya lagi apa? Ternyata yang pemberat di kuartal satu itu adalah government spendingnya tuh nggak keluar. Dan di kuartal kedua ini mulai dikeluarkan di akhir-akhir sehingga minusnya tuh berkurang. Nah ini yang mengakibatkan akhirnya yang tadinya kan 5,12 kesannya bagus, kok bisa? Ya karena pengurangnya berkurang nih yang dikonsumsi. Mulai gelontor tuh. Kerasa kan Bapak Ibu sekalian digelontor di akhir Juni atau enggak mungkin kemarin tuh di Juni kalau nggak salah Juni Juli atau Mei Juni ya digelontorkan beberapa insentif kan ya. Nah, ini yang mengakibatkan jadi akhirnya oh kedorong nih GDP-nya cukup baik. Dan yang lebih penting lagi ternyata investment itu masuk banyak nih. Nah, ini good news justru menurut saya. Investasi antara yang orang masuk ke Indonesia ataupun ada yang kepedean dari pengusaha untuk sudah mulai memasuki ke fase ekspansi, melakukan namanya itu investment. Ya, investment seperti pembelian mesin ataupun pembelian tanah dan lain-lain ataupun investasi. Nah, pokoknya intinya komponen pembentuk investasi ini tuh mulai meningkat. Justru kalau menurut saya ini adalah indikator awal yang tadinya nanti kalau investasinya meningkat, ini akan menaikkan kemana? Justru akan menaikkan ke konsumsi nantinya ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sedangkan impor sendiri pun juga meningkat. Good news atau bad news? Kalau menurut saya justru So good news di saat impor minyak yang masih cukup flat gitu ya harganya, saya lihat justru ada peningkatan di sini tuh kita bisa melihat apakah yang jangan-jangan yang lain ini memang belum ada detailnya. Tapi kalau nanti kita bisa telaah lagi detailnya, jangan-jangan impornya tuh adalah impor-impor mesin atau peralatan ataupun bahan baku yang berimbas langsung juga dengan investasi justru ini akan mendorong ke konsumsi. Nah, inilah justru menurut saya good news Bapak Ibu sekalian. Ya bukan bad news. Ternyata pembentuk komponen 5,12 ini itu adalah di luar konsumsi. Yang nantinya kalau tiga hal ini akan ngegenjot, ini akan mengenjot ke konsumsi. Nah, itu prediksi saya ke depannya. Makanya saya melihat ini on track, Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah dikerjakan tuh on track. Bahkan di kuartal ketiga ini kan rencananya pemerintah menggelontorkan lagi subsidi yang jauh lebih besar kan untuk mendongkrak konsumsi pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini jadi positif. Itu akan membantu juga ke konsumsi, Bapak Ibu. Ya, nah ini jadi good news ya. Justru kalau menurut saya, jangan serta-merta kita juga telan bulat-bulat apa kata berita ataupun kata yang diomelkan oleh banyak orang gitu kan. Ya, berikan waktu kepada pemerintah untuk bekerja. Justru kalau menurut saya ini udah on track ya, Bapak Ibu saya. Masih sesuai dengan skenario saya. Jangan takut gitu kan. Justru kemarin waktu kontraksi saatnya kita investasi gitu kan kalau kita lihat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih angka-angkanya ya, lebih breakdown lebih dalam nih pengeluaran konsumsi rumah tangga kan. Apa namanya tuh di 4,96 nih. 4,97 nih, masih flat kan. Bahkan ada pertumbuhan dikit lah yang cuma 0,02 gitu kan. Ya. Nah, eh, kan ini pembentuknya kan 5,12. Nah, dibentuknya oleh yang paling besar tuh di peningkatannya di sini. Lalu konsumsinya yang tadinya minusnya tinggi itu kan, minusnya kan tinggi 1,3, ini malah jadi berkurang minusnya. Mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga ini justru akan positif, ya. Investasinya mudah-mudahan juga terus menggenjot ya, terus terang ya, karena adanya perang tarif ini justru jadi keuntungan. Seperti yang saya sudah ngomongin kan, adanya deregulasi, banyaknya mungkin nanti China yang akan masuk,
investasi di lahan industri dan lain-lain. Ke depan ini yang saya udah ngomong, ini akan menjadi peluang banyaknya investasi masuk ke Indonesia menurut saya. Ya, dan sorry, ini bukan konsumsi, ini sorry yang konsumsi ya, ini yang investasi di sini gitu angkanya, ya saya salah nih, ini LNPRT kan yang lembaga non profit ya, artinya kan konsumsinya meningkat gitu kan. Nah cuman yang penting tuh di sininya investasi, lalu pengeluaran pemerintahnya mulai surplus gitu kan, dan net impornya ini masih bertahan flat gitu kan, ini akan justru mendongkrak pertumbuhan GDP Indonesia kalau menurut saya, ya, yang akan nanti mendongkrak juga ke pengeluaran konsumsi rumah tangga. Mudah-mudahan ya kalau kita lihat. Mungkin belum tentu dalam jangka pendek. Bisa juga di kuartal keempat ataupun di tahun depan. Ini akan translasi ke konsumsinya. Itu yang kita harapkan ya, gitu. Oke, sektor nih. Kalau kita perhatikan sektor apa aja nih yang terimbas dengan GDP ini gitu kan, yang menopang pertumbuhannya gitu. Kalau kita lihat ternyata yang cukup masih pertumbuhannya sangat tinggi itu ada di jasa lainnya, ya, yang ini ya, yang kuning ini, dan jasa perusahaan ya kalau kita lihat. Nah, tapi jangan, dan ada pertumbuhan cukup lumayan justru di akomodasi makanan dan minuman gitu kan, nggak, makanya nggak heran di kuartal kedua ini beberapa consumer good ada yang perform ya kalau kita lihat, ada juga yang belum perform sih gitu ya. Transportasi pertumbuhannya agak menurun di sedikit gitu kan ya. Nah, cuman kan kalau kita lihat di sini kok pertanian kayak kesannya menurun. Padahal kalau kita lihat sebelumnya pertumbuhannya itu cukup tinggi di kuartal di tahun sebelumnya nih, tahun 2000, kuartal 1 tahun 2025. Artinya, ini kalau kita perhatikan, ini kan dibandingin sama last year. Last year-nya tuh udah cukup tinggi, sehingga tetap pertanian ini yang mendompleng ya. Nah, kalau kita lihat di sini deh, supaya gampangnya ya. Kita lihat distribusi PDB berdasarkan lapangan usaha di sini ya, kalau kita lihat. Nah, ternyata yang mendominasi itu tetap di bagian pertanian. Angkanya yang cukup besar di pengolahan, ya, hilirisasi berarti cukup ada berhasil. Lalu ada perdagangan besar, reparasi dan sepeda motor, ya. Nah, ini yang paling besarnya. Ya, kalau kita lihat ada konstruksi juga mulai, ya biarpun agak menurun sedikit, dan ada pertambangan dan pergalian yang cukup menurun sedikit ya. Dan jadi penopang utamanya justru masih di pertanian. Makanya nggak heran kan kelapa sawit yang kita lagi bullish kemarin-kemarin ini yang perform bagus, justru ini cukup mendompleng pertumbuhan GDP, itu menjadi keuntungannya kita. Apalagi nanti September kan USEPA itu sudah mulai dijalankan mudah-mudahan. Nah, itu juga mendapatkan angin yang sangat baik tuh untuk Indonesia. Justru akan bertambah lagi dari industrinya pertanian ini. Salah satunya ya sawit ya kalau kita ngomongin. Perkebunan lah, pertanian perkebunan ya. Nah, mudah-mudahan kita akan melihat beberapa sektor ini akan cukup positif ke depannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bagaimana cara kita melihatnya. Dan terutama distribusinya saat ini, ternyata yang ada peningkatan itu di Jawa. Jawa ini sudah mulai meningkat lagi sekarang tuh. Jadi makanya nggak heran, mudah-mudahan ke depan beberapa sektor ada ataupun emiten yang cukup baik. Ya, nah, apa aja emiten dan sektornya itu akan saya bahasnya nanti di HINS, yang akan saya di umum, Bapak Ibu sekalian. Jadi privilege untuk ya teman-teman di HINS juga. Ya, bisa bergabung ke sana kalau teman-teman Bapak Ibu semua mau tahu ya gitu. Nah, makanya tahun 2025 ini sesuai dengan masih on track sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu tahun konsolidasi, ya, di mana kita dapetin kesempatan untuk mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ke atas ini menjadi tahun di mana Indonesia akan memasuki mania phase ya. Kenapa? Karena masih sesuai skenario yang saya bilang, ada dua tema utama ya yang kita bilang yang tahun ini akan mendompleng nanti ke, ke mania phase ya. Yang pertama itu kebijakan global moneter nih, dari penurunan Fed Fund Rate yang udah on track ya, ada dua kali diprediksi di September dan di Oktober ya, prediksinya ya. Nanti kita update lagi sambil berjalan ya, sekarang kan bisa berubah-ubah ya. Terus di XY yang makin melemah, mudah-mudahan terus melemah, ini mengakibatkan jadi akhirnya positif untuk kita. Dan adanya QE, nah ini yang saya tunggu-tunggu, nanti mudah-mudahan adanya QE dikarenakan OBBA ya, One Big Beautiful Bill Act yang sudah disahkan oleh Trump dan akan didorong untuk mendanai fiskal ekspansif ya. Dan kondisi IM terutama di Indonesia yang saat ini sudah menarik, dari valuasi sudah menarik, growingnya. Nah, ini mudah-mudahan Indonesia mulai akan ada growing ke depannya.
ya menjadi akhirnya nanti likuiditas akan mulai balik ke Indonesia dan inflasi yang terkendali. Nah, dua hal ini justru akan men-trigger mudah-mudahan terjadi rotasi global rotation yang akan perlahan-lahan asing mulai masuk ke Indonesia. Kita perhatikan, asing sudah mulai masuk ke obligasi, makanya yield Indonesia ini turun cukup dalam ya. Jadi artinya kan asing banyak yang buy. Setelah obligasi masuk, biasanya yang terjadi kedua kemana? Ya otomatis ke yang lebih risk yaitu saham. Ya mudah-mudahan itu yang akan kita lihat ke depan masih on track ya. Nanti untuk update-update-nya berikutnya saya akan lebih banyak update di Hinslide ya Bapak Ibu sekalian artikel seperti ini ya. Saya waktu itu kan posting tuh tanggal 1 Agustus ya. Kalau kita ngomongin begitu ada berita saya posting. Jadi untuk supaya ngebantu teman-teman juga kan supaya ngambil decision making yang cepat ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu juga. Dan adanya beberapa emiten-emiten yang peluang juga akan saya bahas di sana. Ya, bagi teman-teman yang mau gabung silakan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin sedikit, sedikit update saya malam ini ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berikan ke Mas Faruk. Silakan Mas Faruk. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anda sudah ngasih insight ya ke kita semua tadi terkait beberapa kondisi update global. Ada kondisi di 2025 tadi di slide terakhir, beberapa kondisi yang 2025 adalah tahun transisi dan ada kemungkinan tahun depan di mania phase ya. Nah, mungkin itu tadi sesi Pak Andre, mungkin kita bisa lanjut sebelum ke tanya jawab, kita lanjutkan dulu ke Bu Vivi bagaimana nih dari sisi teknikal kita. Nanti juga kalau Bapak Ibu ingin lihat ya secara teknikal beberapa emiten pilihan Bapak Ibu silakan juga nanti ditanyakan. Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Enggak. Oke, terima kasih Mas Faruk. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita bahas sekilas pergerakan pasar dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya izin share screen ya. Sudah muncul ya? Sudah, Ci. Udah. Oke, muncul ya. Cok. Bentar. Ya, ini kita lihat gambaran garis besar dari IHSG ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini gambaran dari IHSG, Bapak Ibu, indeks saham gabungan ya. Kemarin sempat menguat sampai level tertingginya di 7680 ya. Sementara yang pernah kita sampai tertinggi itu di 7911 ya. 7911 udah sempat sampai 7680. Yang menjadi perhatian kita, fokus kita, lebih baik kita fokus ke sektoral atau ke sahamnya sendiri. Karena sekarang pergerakan saham cenderung ke sektoral, tapi sektoral juga bukan yang sektornya sama gerak gitu. Kadang-kadang per grup konglomerasi ya, Bapak Ibu. Jadi satu grup walaupun bisnisnya ada yang berbeda-beda, itu jalannya bisa satu gerbong samaan gitu ya. Jadi arahnya udah seperti kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita lihat biasanya penopang dari IHSG itu adalah finance ya. IDX, finance, yaitu yang isinya saham-saham perbankan. Nah, ini saham perbankan seperti kita lihat biasanya menjadi penopang dan mirroring dari IHSG. Tapi ini agak berbeda ya pergerakannya ya. Karena yang menarik eh, yang membuat IHSG sampai level saat ini di level 7.500 bukan dari saham-saham perbankan atau big cap lainnya ya. Yang biasa itu ada Telkom, Telkom masih di bawah juga kan. Terus biasa Astra, Astra masih di bawah juga. Terus Pegas, ini masih juga. Cuma ini Pegas hari ini ada penguatan ya, sedikit penguatan ya hari ini tembus MA 50 dia ya. Nah ini yang gambaran garis besar ya. Jadi kalau misalnya kenapa IHSG naik tapi saham perbankan saya nggak naik?
ya memang kondisinya seperti itu. Karena yang kebanyakan yang trading itu bukan asing-asing ya, tapi lebih ramai di komoditas dan saham konglomerasi yang ada momentum yang ada ceritanya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat dari pergerakan minggu ini yang ramai itu dari grup MTEK ya. Ini grup ECMA kemarin sempat sideways di bawah lama. Ini kalau kita lihat ya pergerakannya ya naiknya memang sudah banyak. Tapi kalau kita lihat ini kemarin kan baru baru bikin segitiga ya. Ini break tarikannya segini. Mungkin dia bikin segitiga lagi. Ini walaupun naiknya udah banyak, tapi kalau kita lihat dari all time high-nya di area 3.000 masih ada ruang ya, tapi tetap dijaga resikonya ya Bapak Ibu. Grup MTEK, SCMA ini juga cukup menarik ya Bapak Ibu. Terus Bukalapak, nih ini juga mulai up ya. Jarang-jarang ini Bukalapak ya, biasa tutup lapak, kali ini buka ya lapaknya ya. Tuh, hijaunya banyak banget ini panjang, barnya panjang-panjang juga sama. Lalu Goto udah mulai juga. Hmm, Goto mulai ada biasa kan ini perhatikan Bapak Ibu gerakan yang tidak umum, lalu ada volume, yaitu berarti ada sesuatu. Biasanya gerakan ini akan mendahului berita. Nanti kalau ini udah gerak, oh beritanya nyusul biasanya gitu ya. Lalu ada yang cukup menarik ini film, mau right issue. Mungkin ini dari efek film itu ya, film yang lagi hype itu ya. Lalu yang ramai lagi ada saham-saham hari ini ada Solar. Ini ini juga agak agak nggak umum gitu ya saham yang tidak umum. Terus ada saham yang korelasi sama emas-emas hari ini ya. BRMS. Hmm. BRMS ada di level resisten dia nih dekat area-area sini ya di 480. Kalau dia volumenya tapi lebih besar dari sebelumnya, ini bisa pembalik masih berpotensi melanjutkan penguatan. Antam juga menguat. Lalu ada Archie yang emas-emas ya. Juga sama, ini segitiga ya Bapak Ibu. Biasanya kalau break resisten ya ini resisten nggak bisa ditembus. Kalau ditembus biasanya larinya suka kenceng ya. Terus ada lagi Inco. Kalau ini saya lihat ya, Inco juga menarik. Ini lumayan menarik Inco. Terus ada saham apa lagi ya? Telco juga agak lumayan ya. Excel, Excel tertahan di MA20. Lalu ISAT, Indosat juga ini segitiga juga ya kalau kita lihat ya. Supportnya di sini 2235 sama 2140. Terus big cap yang kemarin agak lumayan menguat ada di Unilever ya. Nih, Unilever jarang-jarang ini tembus sudah mulai MA50-nya, lalu volumenya di atas rata-rata kemarin ya. Sempat ini cukup menarik ya. Karena jarang-jarang dia bisa naik dalam range cukup lebar ya. Lalu properti ya untuk properti. Properti sudah mulai ada gerakan juga ya. Indeks properti. Nih, properti udah lumayan ya Bapak Ibu. Apalagi ini antisipasi penurunan BI rate mungkin bisa sekali lagi sampai akhir tahun ya. Ini kita bisa lihat kalau saya di sini nih. Asri, Alam Sutra, lalu biasa CTRA.
Cetera masih belum. Sumarekon. Ini Sumarekon nih boleh nih ya. Sumarekon, Cat Asri udah di MA 50. Terus ada lagi pun juga bagus, tapi ini agak lama. BSDE di saya. BSE juga masih belum ya. Terus kemarin yang kebanyakan eh, bikin indeks naik itu ini DCII yang sahamnya kurang liquid ya Bapak Ibu, tapi market cap-nya besar. Jadi walaupun dia secara nominal transaksinya tidak terlalu besar dalam rupiah, tapi efek ke indeksnya cukup besar ya. DSSA, ini DSSA juga ini sama mahal tapi menopang indeks, tapi transaksi nggak banyak ya. Sementara ada saham IPO yang mulai ada pelemahan ya, CDIA. Biasa ARA terus, udah mulai ada bar-bar merah ya. Sementara IPO yang lain masih menguat. Ini koin bareng koin. Hmm, Ini masih menguat ya. Ya kalau ditanya masih bisa naik atau enggak, ya saya juga nggak tahu. Tapi semakin naiknya udah semakin banyak, resiko semakin besar ya Bapak Ibu. Lalu ada apa lagi ya? Grup Prayogo ya, PT Brand. Brand ini masih konsolidasi ya Bapak Ibu. Ini BMA 50 mungkin bisa kita jadikan support dia. Lalu cuan. Cuan udah ada pantulan ya Bapak Ibu. Di MA 50 dia sudah ada bisa reboundnya. Terus panik biasanya ini ramai juga. Pani masih konsolidasi, kita bisa pakai MA 20 buat support terdekat gitu. Sementara ada saham dari grup konglomerasi yang belum gerak, yaitu ini nih. Ini bisa tiba-tiba gerak, bisa-bisa tiba-tiba naik, volumenya tiba-tiba banyak. Nah ini bisa jadi eh, boleh diperhatikan juga ya. Tapi saya juga nggak tahu gerakannya kapan, naiknya segimana. Tapi yang masih belum gerak ini grup konglomerasi ini ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Adapun semua saham yang disebutkan tadi bukan rekomendasi beli atau jual, cuman kita coba bahas satu persatu ya, Bapak Ibu. Sekarang waktu saya kembalikan ke Mas Faruk, silakan Ya. Mas Faruk. Oke, Bu Vivi, terima kasih banyak. Nah, itu tadi ya kita lengkapi dengan bahasa teknikal ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya memberikan informasi sekali lagi. Tadi beberapa kali juga sudah di-mention ya oleh Pak Andre. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada di sebentar saya coba share screen ya. Oke, sebentar. Eh, ya, kita masih ada di masa promo nih Bapak Ibu untuk Hinslide. Tadi ada beberapa eh, kali Pak Anda juga mention tentang Hinslide. Jadi kita baru rilis fitur baru Hinslide. Jadi ada beberapa artikel yang bisa Bapak Ibu akses dengan harga yang relatif lebih murah gitu ya. Kita batasi sampai sekitar akhir Agustus ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan harga promo ini udah jauh banget berkurangnya. Members kita sekarang sudah banyak juga. Jadi, nah ini harga 1 bulan 100.000 dari 200.000, 3 bulan dari 400 ke 200.000, dari 6 bulan yang 6 bulan dari 800 ke 500 dan untuk yang setahun dari 1,5 ke 800.000. Nah ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sampai nanti di akhir Agustus ya. Jadi kurang lebih ya 2-3 minggu lagi lah ya. Dan per Juli kemarin Pak Andre itu nulis sekitar 7 ya, 7 artikel dari Pak Andre. Ada beberapa emiten yang diulas, jadi bisa disimak gitu ya, bagaimana Pak Andre menulis artikel menganalisa dari sebuah emiten. Ada beberapa update makro juga gitu ya.
Jadi silakan dimanfaatkan biar nggak ketinggalan dan itu jadi pembelajaran juga buat Bapak Ibu supaya cuan biar mantap pemahaman di pasar modalnya. Jadi nanti silakan dimanfaatkan. Sudah saya drop linknya di kolom chat atau nanti kalau mau tanya juga boleh silakan ditanyakan ke nomor yang tertera. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pak Andre Bufi, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul ya. Dari Pak Aji dulu nih. Dari Pak Aji, saat ini Big Bang masih outflow dengan pertumbuhan 5,1%. Apakah bisa memancing foreign flow ke Indonesia? Silakan, mungkin Pak Andre atau Bu Vivi, silakan. Oke, pertanyaannya bagus ya. Saat ini Big Bang masih banyak outflow dan pertumbuhan 5,1. Apakah bisa memancing foreign flow ke Indonesia? Oke, jadi yang pertama tuh eh, kalau menurut saya kalau kita bedah tadi dari pertumbuhan ekonominya Indonesia 5,1% itu kan justru ditopangnya tuh apa bagusnya tuh ke dari investasi tadi ya. Kita lihat yang eh, kenaikannya cukup tinggi itu di investasi. Ini putus nggak suara ya? Atau jelas? Sekarang udah jelas Pak Andre, tadi sempat putus sedikit. Oke. Oke. Jadi apa? Topangnya paling tinggi itu kan dari investasi, lalu apa namanya tuh ya investasi yang paling besarnya ya, dan pengeluaran lembaga non profit tadi kan kalau kita lihat. Nah, kalau menurut saya, Big Bang ini akan bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestiknya, gitu kan. Konsumsinya kalau meningkat, baru Big Bang-nya secara akan growing gitu kan, selaras gitu. Nah, kita ini belum growing tuh, di konsumsinya kan masih flat. Jadi ya pasti kondisi bank pun masih flat-flat aja gitu, secara laporan keuangan, secara pertumbuhan profit ya seperti itu gitu ya, kalau kita ngomongin. Nah, nanti gimana akan bagus seiring nanti konsumsinya meningkat gitu. Nah, saya sih masih percaya tetap akan masuk ke fase itu. Mungkin apakah di akhir tahun atau tahun depan, tapi saya sudah bilang justru jadi ini momentum masih kita kalau mengumpulkan Big Bang ya bagi yang favorit Big Bang ini justru kesempatan ya kalau menurut saya gitu. Masalah apakah nanti akan memancing friend flow? Kalau pertumbuhannya bagus ya asing pun akan beli lagi mas lagi. Kayak itu sih pengalaman saya ya gitu Pak Haji. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin Civi mau nambahin sih? Kalau mungkin ya, selain sektor bank di Indonesia ada yang lebih menarik lagi dibanding yang bank kan ya. Jadi kalau kita lihat kan biasanya yang beli bank itu kan uang-uang besar ya, asing, institusi. Nah, sementara mereka mungkin belum melihat ada sesuatu yang menarik di sektor perbankan. Karena ada sektor lain yang lebih menarik ya, yang naik-naik itu yang di luar perbankan. Nah, karena uang-uang besar yang bisa ngegerakin harga bank itu kan uang-uang besar itu belum belanja, ya sahamnya masih diam-diam di tempat ya. Tapi nanti kalau kondisi sudah balik normal, ya perbankan bisa ada harapan buat naik lagi. Tunggu sampai ada katalis bagus lah di sektor itu. Itu sih kalau dari saya. Oke, siap. Thank you, Pak Andre, Bu Vivi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Imelda nih, baru pertama kali join. Selamat datang, Bu Imelda. Salam kenal, Pak Andre CV. Kalau Kenal, ada. ya, kalau deflasi biasanya sektor apa, Pak, yang naik? Nah, kalau inflasi sektor apa yang? Jadi ada dua pertanyaan nih, Pak. Kalau deflasi sektornya apa? Kalau inflasi sektornya apa? Kalau deflasi sektornya apa ya? Kalau deflasi itu kan rata-rata ya pasti jelek. Yang paling bagus itu mungkin yang bertahan ya, bukan yang paling bagus karena kan deflasi ya. Mungkin di ini ya di konsumsi ya, atau enggak di yang defensif lah kalau kita ngomongin tuh biasanya kan pasti bertahan ya di sana. Ataupun di utility biasanya tuh ya, sektor utility kalau nggak di yang defensif lah. Nah, kalau inflasi gimana? Ya, inflasi juga kan pasti otomatis yang growing ya. Yang growing itu tergantung apakah nanti di industri atau nggak mungkin di perbankannya, di properti, transportasi. Ya, biasanya kan inflasi ini kan tergantung nanti kita juga akan update nih. Belum tentu kan setiap siklus tuh sama industrinya gitu ya. Seperti yang saya CVP tadi bilang tuh, kebiasaannya tuh yang dulu penggerak indeks itu adalah perbankan dulu, sekarang ini nggak dulu gitu kan. Ya karena kan mungkin
secara dasarnya konsumsinya masih lemah saat ini. Kita akuin kan flat tadi ya, konsumsinya masih lemah. Jadi untuk jangka pendek, ya mungkin bank akan sulit bergerak untuk big bank ya, tanda kutip big bank ya. Nah, jadi lebih baik mungkin sektor-sektor yang lain tadi yang dibilang sama CPV. Tapi kalau untuk jangka panjang sih saya masih ngelihat ini good time to buy ya, saya ngelihatnya gitu. Nah, kalau untuk yang inflasi ya pasti akan relate dengan growingnya tadi. Akan apa nih sektor yang growing? Apakah, nah itu yang kita nanti update ya di hint slide juga bertahap sambil kita melihat sektor apa sih yang outperform gitu kan. Nah contohnya kan tahun ini kan jadi ceritanya cerita sawit. Ya kalau kita ngomongin tuh, sawit kan outperform. Kalau kita lihat pertanian kan outperform gitu. Justru apa namanya tuh menarik kan biasanya kan duluan tuh yang apa belum apa biasanya tuh jarang-jarang sawit kan di siklus sebelumnya kan enggak sekarang outperform gitu. Nah nanti kalau tahun depan apa nih? Nah nanti ada cerita lagi nih yang kita bisa bisa ceritain tapi nanti saya akan update di hint slide lah gitu. Oke, siap. Thank Ada you. tambahin CVV nih mungkin siapa tahu mau Silakan. tambahin. Paling kalau inflasi ya kebutuhan yang tidak terpengaruh sama pendapatan ya. Kayak misalnya pendapatan berkurang ya tetap dibelanjain ya itu biasanya infrastruktur ya kayak telepon gitu kan, internet ya itu kan biasa jalan terus sama kesehatan biasanya itu tahan ya. Kan kalau biarpun nggak punya duit tapi tetap mesti sehat, tetap mesti kebutuhan-kebutuhan pokok bertahan dan kadang-kadang suka ada yang muncul nanti naik sendiri kita nggak tahu temanya apa gitu kan yang berdasarkan momentum. Nah biasanya ada yang gerakannya beda sendiri gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, siap. Dari Pak Rizal, Pak Andre, saat ini IHSG digerakkan oleh saham-saham non-fundamental yang rata-rata sudah over value. Apakah kondisi ini bisa berdampak negatif untuk IHSG secara jangka panjang, terutama korelasinya dengan mania fest nanti? Mangga Pak Andre. Kalau dampak negatif sih ya jelas kan kalau ini kan sekarang penopang indeksnya dari konglomerat ya, konglomerasi gitu kan. Kalau dianya turun ya otomatis ke indeks juga turun ya. Itu dampak negatifnya gitu kan. Tapi kalau ke kepercayaan investor sih saya pikir sih enggak ya. Selama Indonesia akan growing, valuasinya secara keseluruhan tetap lebih murah dibandingkan dengan apa developing market, ya saya menurut saya sih saya rasa pasti akan banyak nanti foreign investor akan masuk gitu kan. Ya, jadi menurut saya sih nggak masalah sih, gitu nggak masalah ke arah sananya mah. Ya mudah-mudahan menjawab sih, Mas Faruk. Oke, siap. Dari Pak Bima, Pak, apakah ada rumus untuk memperkirakan rasio right issue dan harganya? Wah, panjang nih, Anda. Rasio right issue dan harganya. Rumus untuk memperkirakan maksudnya gimana ya? Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya ya. Mungkin dari Pak Bima memperkirakan rasio mungkin saya coba telaah. Kalau rasio itu kan sudah pasti nanti ada di prospektus mungkinnya misalkan dari perusahaannya tuh menerbitkan nanti untuk setiap satu lembar saham baru menerbitkan 10 lembar red issue misalkan gitu ya. Nanti kan ada rasionya tuh didapat dari perusahaannya sendiri gitu. Tapi kalau menentukan valuasi wajar kan mungkin ya valuasinya. Nah itu mungkin case by case gitu. Gak bisa kita ngomongin bahwa satu apa ya satu pola itu disamakan gitu Pak. Nah itu sebenarnya itu dibahas di kelasnya Hints ya. Waktu itu ya saya udah cukup bahas juga. Itu bisa kalau yang Pak Bima pengen itu ada di sana semua tuh lengkap gitu tentang rasio ratio. Betul Baik. nggak sih di sana ya? Iya, ada lengkap. Tapi mungkin boleh saya tambahkan ya, pakai bahasa sederhana ya. Nah, ngitung right issue itu kan penambahan modal ya terhadap suatu perusahaan dengan menerbitkan saham baru. Nah, nanti biasanya perhitungannya berdasarkan jumlah tambahan modal yang akan ditambahkan ke situ dan persentase kepemilikannya gitu. Jadi nanti di situ bisa ditentukan misalnya mau nerbitin berapa saham lebar saham baru, harga exercise-nya di berapa. Nah, yang perlu perhatikan Bapak Ibu, rasio right issue-nya dan masa perdagangan dari right issue-nya. Juga ketika waktu masa perdagangannya, jangan sampai angus Bapak Ibu, karena di right issue itu pilihannya kita bisa diantepin angus, atau kita jual beli, atau kita tebus.
Nah, kalau sekiranya right issue-nya berprospek, kita bisa ikut right issue. Tapi kalau misalnya saya nggak mau ikut right issue, saya nggak mau nambah uang lagi, ya jual right issue-nya. Tapi kalau misalnya saya pengen ikut right issue, tapi saya nggak mau nambah uang, nah itu jual jauh-jauh hari sesudah Bapak Ibu punya right, jumlah sahamnya sejumlah nominal yang Bapak Ibu mau tebus right-nya. Nah itu sih kode saya. Semoga menjawab ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Vivi. Nah, ini ada pertanyaan cukup panjang, ada beberapa pertanyaan dari Bu Ana ya. Ada dua sih, cuma cukup panjang nih. Yang pertama, apakah asing juga memperhitungkan mengenai nilai utang Indonesia yang makin tinggi untuk kembali ke Indonesia? Isunya, bunga utang kita lebih tinggi daripada alokasi kesehatan di APBN. Analoginya, terkadang sebagai investor, investor akan berpikir untuk membeli perusahaan yang memiliki tingkat utang atau debt yang tinggi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, at the worst case, jika seandainya cut rate sudah dilakukan, tapi asing tetap tak kembali ke Indonesia dengan alasan yang bermacam-macam, berapa nilai tertinggi yang bisa dicapai IHSG? Apakah IHSG bisa mencapai 8.000 jika hanya didorong oleh saham konglomerasi saja, bukan oleh IDX Finance? Nah, ini mungkin bisa Pak Andre atau Bu Vivi, atau keduanya silakan. Oke, saya coba jawab yang nomor satu dulu ya. Eh, ini izin off cam kayaknya takutnya putus-putus. Jadi, apakah asing memperhitungkan nilai utang yang tinggi Indonesia gitu ya? Kalau menurut saya sih di dunia ini negara mana sih yang nggak berhutang gitu kan? Kalau kita ngomongin ya, kalau utang Indonesia cukup tinggi, kalau kan saat ini tuh rasio utang GDP Indonesia terhadap apa? Rasio utang terhadap GDP Indonesia tuh kurang lebih di bawah 40% lah, ya. Nah, kita bandingkan nih Amerika berapa? Amerika tuh kalau nggak salah tuh hampir mencapai 120-an gitu ya, antara 120, 130-an lah gitu ya. Jadi rasio utang terhadap GDP-nya Amerika tuh 3 kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, bayangkan gitu kan, utangnya tuh sudah demikian gendut gitu kan. Nah, apakah masih ada yang mau invest di Amerika? Masih masih aja tuh, gitu kan. Kalau kita ngomongin ya. Jadi yang penting itu kan yang dilihat oleh sama apa likuiditas uang itu apa aja sih? Yang pertama itu growingnya dulu, gitu kan. Terus nanti mata uangnya, kursnya gimana, gitu kan? Apakah mata uangnya tuh melemah nggak? Jangan sampai misalkan contohnya kan untuk asing nih dia punya US beli rupiah ternyata aduh gua rugi gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, gimana nih stabilitas politiknya gitu kan? Apakah oke atau tidak gitu biasanya tuh. Terus yang keempatnya juga kan kalau kita ngomongin tuh gimana sih deregulasinya, peraturan-peraturannya gitu. Nah, empat hal ini kalau menurut saya sih ya tentu aja kan pasti salah satu itu ada valuasi ya, valuasi murah atau enggak, menarik, atraktif atau enggak yieldnya gitu kan. Nah, kalau ada empat hal ini, eh, regulasi ini nggak terlalu sih. Tapi yang empat ini ya, kalau kecuali kalau dia benar-benar real ya, FDI-nya real. Kalau misalkan investasi bikin pabrik, itu dia akan cek peraturannya benar-benar ya. Kalau biasanya kayak rotasi, likuiditas ini tuh lebih ke yieldnya berapa nih valuasinya. Jadi empat hal tadi yang di luar peraturan ya, biasanya empat ini yang membuat likuiditas tuh balik. Nah, kalau empat hal yang terpenuhi, saya yakin sih pasti balik. Nah, kita bahas nih Indonesia. Apa bukan rasio utang. Growingnya gimana? Saya prediksi justru growingnya ini akan bagus seiring dengan investasi masuk. Itu yang pertama, ya. Investasi asing masuk ini akan mendorong. Belum lagi ada defisit pemerintah ini didorong sekali lagi, mulai dikasih ya, digelontorin lagi. Itu akan mendorong ke konsumsi. Ini akan growing, ya. Secara bertahap ini akan growing. Ini justru akan bagus, ya. India kenapa sekarang valuasi mahal? Karena growing-nya tinggi. GDP dia tuh nyampe ke 7% lebih. Itu makanya kan valuasinya di sana tuh PE ratio tuh bisa sampai 30-an kali loh. Apa? Kurang lebih hampir sama dengan Amerika ya, 20-an kali lebih lah. Hampir 30 kali loh India. Indonesia tuh masih puluhan, bahkan di bawah 10. Ada yang pernah waktu crash itu di bawah 10 kali loh PE ratio loh. Ya, China itu masih 4-5 kali atau 7 kali lah atau 8 kali gitu. PE ratio-nya masih single digit lah. Bayangin, gapnya kan udah jauh banget tuh antara Amerika ataupun India.
dengan Indonesia gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau gimana kalau growingnya tuh Indonesia bisa sebagus India? Apakah bisa nggak? Nah, saya agak optimis nih nanti. Kenapa? Karena investasi mulai pada masuk seiring perang dagang ini ada deal, Indianya ada persisian masih persisian dengan Amerika, kan tarifnya kan di 25% nih. Justru ini mudah-mudahan ada beberapa pabrikan yang tadinya masuk India ini akan mulai masuk ke Indonesia. Ya, di Vietnam juga kan udah ada kena kena tarif juga 20% lebih tinggi. Jadi akhirnya China akan merelokasikan juga beberapa pabriknya justru ke Indonesia. Kita akan lihat banyaknya FDI, terutama investasi asing ini akan mulai masuk ke Indonesia. Kita perhatikan contohnya kemarin terakhir ada yang hilirisasi kelapa katanya tuh berapa triliun itu di Indonesia di mana gitu ya. Terus tekstil ini akan mulai masuk juga. EV BYD juga kan akan mulai mulai agresif beberapa beberapa. Nah, ini akan kita banyak berita ke depan tuh berita-berita seperti itu. Ya, kalau menurut saya ini justru peluang buat Indonesia akan growingnya cukup baik ke depannya. Tentu aja nggak mungkin dalam satu kuartal tiba-tiba bagus ya. Saya sih ngelihat tahun depan ini akan mulai, ya itu yang saya prediksi gitu kan. Makanya Indonesia akan masuk ke periode mania phase. Itu dari segi growingnya. Terus dari segi tadi kan kita ngomongin tuh inflasi maupun dari stabilitasnya lah kalau kita ngomongin. Dari inflasinya kan terkontrol, ya cukup terkontrol saat ini di Indonesia ya no issue lah. Terus yang ketiganya dari mata uangnya nih. Mata uangnya justru kan sekarang di XY-nya kan terus melemah. Rupiahnya menguat. Ini jadi keuntungan justru. Ini akan jadi berbuat positif busuk untuk IHSG kalau kita ngomongin. Ya, kalau kita perhatikan gitu kan. Dan belum yang terakhir tadi kan saya bilang tuh nanti akan ada cut rate kan, cut rate. Udah gitu kan likuiditas akan ngalir lagi. Nah, itu akan membuat money-nya akan makin banyak. Nah, empat hal ini justru akan bebasnya kalau menurut saya positif ya buat Indonesia. Jadi, kalau ditanya nih apakah gara-gara hutang tinggi akhirnya Indonesia nggak akan masuk banyak likuiditas, menurut saya nggak. Justru empat faktor ini jadi penopang atau enggak yang dipertimbangkan oleh asing untuk masuk ya secara likuiditas. Itu sih. Terus yang keduanya, jika seandainya cut rate dilakukan, tapi asing tetap tetap kembali dengan alasan bermacam-macam, berapa nilai tertinggi bisa capai ESG. Wah, itu nanti harus tanya technical CVV ya. Tapi kalau menurut saya sih, apa ya, bukan ke sana sih cara ngelihatnya dari empat hal tadi ya. Tadi kan bukan gara-gara ini, dan asing nih, kalau empat hal ini menarik, asing akan masuk gitu. Dan ingat loh, asing yang masuk ke Indonesia ini tuh nggak bisa disamakan dengan China gitu. Hanya porsinya 1% aja ke bagian kecipratannya di Indonesia. Itu udah bulishnya luar biasa loh. Kalau kita ngomong, nggak usah kita muluk-muluk pengen dana tuh, market cap kita tuh kecil banget dibandingkan Amerika atau nggak luar gitu. Ya jadi dengan uang sedikit aja itu sudah bisa menggerakkan indeks gitu. Ya kalau kita lihat ya. Jadi kalau menurut saya sih ke sana. Tapi kalau teknikal sih mungkin atau nggak ini bisa CVV bantuin mungkin Ci. Kalau pakai teknikal juga nggak bisa prediksi siapa yang mau beli ya. Cuman kalau all time high kan 7.900 ya, Bapak Ibu. Bisa 8.000 berapa juga bisa asal ada saham yang naik yang market cap-nya besar yang memang mau di naik ya bisa naik sih bisa 8.000 ya. Berapa juga bisa sampai sih Bapak Ibu. Kalau memang bullish kan, bullish mah semua dibeli kan ibaratnya gitu ya. Dan mungkin yang menjadi katalisnya kalau yang Andre tadi bilang empat faktor itu juga kalau orang mungkin investor melihat oh Indonesia lebih baik dibandingkan yang lainnya nih gitu. Jadi ya itu mungkin yang bisa jadi trigger kita ke depannya gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya fokus ke sahamnya lah sama sektornya ya. Nah kalau lihat IHSG kadang nggak rata nggak semuanya gitu ya. Indeks naik 8 sampai 8.000 juga portok kita bisa merah kalau memang portok kita nggak ikut naik gitu ya gitu. Mau indeks 9.000 juga kalau porto kita nggak naik ya nggak bisa jadi patokan gitu. Jadi lebih baik Bapak Salah Ibu pilih emiten Ci ya. kita fokus ke emitennya ya. Itu sih kalau dari saya. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Ini saya bacain lagi pertanyaannya ya. Mas Faruknya menghilang. Oh ada. Mas Faruk Ada, silakan Mas Faruk. ya. Tadi lanjut ya dari Pak Antonius. Antonius Alberido. Pak Andre tahun 2026 call bisa super cycle lagi nggak ya kira-kira? Ah, nggak Pak. Nanti saya akan salah satunya itu bahas tentang komoditi super cycle dan ada satu tema menarik yang mungkin orang lain belum bahas dan mungkin belum banyak diomongin. Nah, ini mudah-mudahan jadi tema di tahun 2026 sih. Nah, itu saya akan coba bahas di hint slide ya.
Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Khusus untuk insight lah. Jadi kan justru kan ini juga ya. Buat mudah-mudahan tema ini menjadi tema 2026 justru. Ini belum banyak yang bahas dan belum banyak yang ngomongin gitu kan. Nah, seperti yang waktu lalu kan di awal tahun atau di akhir tahun kemarin itu kan saya ngomongin tentang global rotation nih akan terjadi. Tahun ini tahun konsolidasi. Ya, ini kan yang sekarang tuh banyak diomongin sama orang-orang kan. Wah, nanti akan ada likuiditas tuh mengalir tuh dari emerging market yang tadinya awal tahun pada ngomongin ah nggak mungkin, ah nggak pesimis, nggak ada temanya seperti itu. Sekarang pada ngomongin itu semua. Nah, tahun depan ada satu tema lagi yang saya lihat sudah akan justru jadi menarik gitu ya. Nah, ini yang nanti saya bahas di Hints lah gitu. Oke, wah nggak sabar nih ditunggu ditunggu banget Pak artikelnya. Oke, Outlook. Nah dari Pak Hans, bagaimana Outlook tentang Eral berhubung sudah launching mobil Xpeng? Mengapa Andre? Expeng ya, saya Xpeng. sih pernah udah ngomong juga ke teman-teman mungkin di Hints ya. Ya nggak apa-apa lah bahas emiten kali-kali sih ya di sini ya Ci. Eh, Harusnya di Hints ya Ci ya. Cuma ya oke lah. Ya kalau saya sendiri pribadi sih saya masih wait and see dulu untuk Eral. Saya lihat dulu perkembangannya. Soalnya saya perhatikan juga tuh kayaknya penjualannya belum ada ya. Saya perhatikan kemarin di laporan keuangan terakhir tuh masih stoknya sih udah ada gitu kan. Tapi realisasinya tuh belum kelihatan gitu. Ya, yang terakhir saya dapat info juga tuh juga kan memang PO order sekian 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 gitu kan. Tapi kan saya pengen coba lihat realisasinya juga berapa, marginnya berapa. Udah gitu, stoknya sih udah kelihatan ya. Kalau kita lihat di persediaan tuh sudah ada gitu kan. Nah, saya pengen validasi itu dulu. Itu yang pertama. Terus kan Indonesia juga kan mengacu ada aturan TKDN tuh. Kayak Xpeng kan masih impor ya. Kalau kita ngomongin kan barang-barangnya ya. Nah, pertanyaannya tuh Xpeng bikin nggak nanti manufakturnya di Indonesia, assembly-nya kayak BYD? Kemungkinan besar pasti akan. Nah, siapa yang investasi? Ya kalau saya dengar Eralnya yang akan investasi. Benar atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi silakan dicari sendiri lah. Clue-nya ke sana. Nah, pertanyaannya untuk investasi ke sana tuh berapa? Apakah justru nanti akan jadi beban ya untuk Eral sendiri? Saya nggak tahu gitu kan. Apalagi di era sekarang, kondisi sekarang tuh EV ini tuh di Indonesia ini belum mature ya, masih di awal. Jadi ibaratnya gini lah, masih masih belum konsolidasi lah. Kayak dulu kan otomotif kan banyak merek-merek baru gitu kan, perang-perangan harga, marginnya makin tipis gitu kan, berdarah-darah sehingga akhirnya consolidate baru untung di sana gitu. Nah, yang saya khawatirkan era ini masih eksponnya tuh masih memasuki fase itu perang harga gitu. Sehingga jadi ya mau profit gimana ya kalau kita ngomongin ya itu sih yang saya khawatirkan. Tapi kan kita perlu validasi gitu kan. Nah ini yang saya nanti akan coba kita sama-sama validasi di HINS lah. Saya akan update-nya gitu Bapak Ibu. Semoga menjawab ya. Oh, oke, siap. Itu tadi tentang sektor apa Xpeng ya, Xpeng ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada beberapa yang dijawab juga di kolom chat. Nah, dari Pak Dewo, bagaimana outlook untuk emiten nikel dan CPO? Apakah akan sustain juga dalam beberapa waktu ke depan? Enggak, Pak Andre. Mungkin nanti bisa dilengkapi juga dari sisi teknikal beberapa emitennya oleh Bu Vivi. Outlook untuk emiten nikel sustain dalam beberapa waktu. Kalau bagi saya sih nikel itu juga kita harus pilih-pilih ya nikelnya nikel apa dulu gitu kan. Karena kan saat ini kan nikelnya sendiri kalau yang di hilirisasinya yang di smelternya itu kan lagi oversupply. Jadi oversupply lah. Nah, kalau untuk sedangkan demandnya kurang, barangnya stoknya banyak gitu kan. Kalau kita ngomongin. Sedangkan smelter sendiri harus jalan. Nah, kebutuhan yang ore kan, yang ore nikel ore ini justru yang menarik. Kenapa? Karena ada RKAB dari pemerintah, ada pembatasan supply, jadi harganya tetap sustain gitu. Makanya beberapa emiten ini outperform gitu kan. Seperti DKFT outperform kan, kalau kita ngomongin itu. Jadi yang nikel ore ini menarik kalau menurut saya. Nah, itu story-nya ya kalau kita perhatikan ya. Kalau dari nikel gimana? Ya, saya masih memperhatikan yang ore-nya ya. Untuk yang turunannya itu tergantung nanti dari demand-nya sendiri. Nah, kalau yang CPO gimana nih? CPO sendiri kan saat ini kan memang permintaan dari Malaysia ini kan lagi, India ya. India tuh lagi turun ya.
kalau nggak salah tuh CPO-nya. Jadi sentimen negatif untuk jangka pendek. Tapi nanti kalau IOSEPA-nya Septembernya berjalan harusnya sih jadi sentimen yang bagus ya. Kalau saya lihat belum lagi kan apa B40, B50 tahun depan ini akan jadi sentimen cukup baik sih untuk sawit. Belum lagi kalau ada percaya komoditas super cycle dan adanya mungkin pupuk-pupuk yang murah dari Amerika, justru ini jadi sentimen positif untuk emiten sawit kalau menurut saya ya. Jadi apakah masih ada cerita untuk sawit? Saya masih percaya ada. Ya untuk saat ini ya saya masih percaya ada. Kita lihat lah. Nanti akan saya update di slide lah untuk yang hal itu ya. Tapi mungkin secara teknikal bisa sama Cici. Oleh kita mau lihat emiten nikel ya, berarti ya. Nikel sama CPO, Ci. Nikel kita lihat supaya adil semua kita bahas ya semua nikel ya. DKFT. Nah, DKFT ini kalau kita lihat pergerakannya ini uptrend full ya, Bapak Ibu. Lihat tuh. Ini masih bertahan di atas MA8 dia bahkan ya. Nggak pernah turun ke bawah ya sampai MA20 udah mantul ke atas lagi ya. Ini boleh terus info bentar. Vale, Vale ini ada pola bahu kebalik ya, inverted head and shoulder ya. Ini dengan resistennya di level 3.900 ya. Ini. Lalu masih masih menarik juga. Lalu ada NCKL, dari Megah Bangun Persada. Nah, ini yang kemarin diam pelan-pelan lama gitu ya. Ini mendadak 4 hari kemarin lari ya Bapak Ibu disertai dengan volume yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat ambil tiga ini masih oh ada ini juga Antam juga ada nikelnya juga ya. Antam juga ini rame juga ini. Nah, Antam masih tapi nggak seramai yang lain ya. Itu dari emiten nikel ya. Kalau dari emiten yang lainnya sebentar. Plantation kita lihat LSIP dulu nih paling pertama ya. LSIP masih uptrend, masih rapi, ada di atas 3 MA dia. Volume juga masih ramai. Ini waktu break volumenya besar, tapi sayangnya kedua, ketiga, keempatnya kurang kurang kuat ya. Kalau saya ada prefer di sini ya, TAPG ya. TAPG ini waktu kemarin squeeze di sini ya. Segitiga ya Bapak Ibu sempat bikin segitiga lalu gitu break langsung all time high ini ya TAPG ya grupnya TP Rahmat nih ini kalau kita lihat break pakai 60 menit ini segitiga juga nih kalau nggak salah kayaknya segitiga juga nih segitiga ya Bapak Ibu kita lihat support dia terdekat ada di 1400 selama berada di atas 1400 masih melanjutkan penguatan dia ya. Lalu emiten yang sawit agak kecil-kecil ada di Gosco, Gosco Plantation. Ini ini cukup volatile ya Bapak Ibu. Ini ketahannya di MA20 dia ya, di 107. Lalu ada emiten satu lagi yang nggak segede TFPG LSIP, BWPT, BWPT ada digerak di lagi konsolidasi support di 110 lah ya. Kita bisa pakai 110 support terdekat. Ada lagi kita bisa pakai MA20 buat support selanjutnya. Lalu plantation yang ini ya grupnya Asra Algo Lestari memang yang ini agak ketinggalan ini gerakannya ya dan terus jarum-jarum. Biasa kalau jarum-jarum deket tutupan banyak yang jualan ya.
Ini segitiga juga. Mungkin kita bisa pakai MA8 dan MA20 buat support dia ya. Gitu. Terus ini ada yang mau tanya sama apa lagi nih? NCKL tadi udah ya. NICL. NICL. Sebentar ya. NICL. Support di 1000 lah ya. Nih, kalau kita lihat ya. Ini zigzag besar di atas ya. Gitu. Sumarekon. Semera masih oke sih Pak. 3 MA di atas. Kita lihat ya. Sebentar. Ya, masih menarik sih Pak. Sumarekon ya. Kita pasang aja ini nih. Support pertama di 410. Support kedua di 400 ya. Gitu. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Faruk. Silakan Mas Faruk. Oke, siap. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab. Nah, mungkin oke. Jadi semuanya udah terjawab. Terakhir mungkin nih dari Bu email apa? Bu Imelda ya, di paling bawah. Mungkin ini kan jadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya di jam 9 nanti. Pak Andre Punten mau nanya lagi. Biasanya kan market mendahului keadaan sekarang. Kalau kita ketinggalan, baiknya kita ngikut kereta apa nyari yang masih murah. Mangga, Pak. Aduh, itu mah preferensi ya dari Bu Melda kan. Kalau misalkan ngerasa yang udah naiknya masih murah ya boleh, silakan. Di situ mah ya kalau ada kepedean di sana. Tapi kalau saya cenderung kan cari yang penting mah valuasi murah. Kalau bagi saya ya yang masih masuk, jadi MOS-nya masih tinggi. MOS tuh berarti margin of safety-nya. Berarti kan spread-nya saya hitung tuh oh, masih oke, ya saya berani masuk biarpun sudah naik ya. Gitu. Tapi kalau CVV, nah itu preferensinya nanti teknikal gitu kan. CVV gimana sih? Silakan. Tergantung sih kalau saya kadang-kadang cari yang bottom reversal atau trend following ya. Kalau saya trend following ya saya ikutin yang lagi hype tapi lagi konsolidasi gitu. Terus kalau bottom fishing ya saya cari yang memang udah turun lama di bawah landai, nah gitu ada volume atau mungkin muncul bar panjang yang di luar kebiasaan, yaitu saya beli gitu. Tapi kalau yang untuk saya cari dividen ya saya cari list dividen sahamnya yang lagi turun yaitu saya beli. Ya itu sih beda-beda sih kalau saya sih ya. Gitu. Semoga Oke, menjawab ya. siap. Jadi emang preferensi beda-beda ya, Pak Andre, Bu Vivi. Mungkin itu jadi pertanyaan penutup ya. Mungkin nanti pertanyaan Pak Yopi bisa ditanyakan lewat hints ya, Pak Yopi ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian market update kita di malam hari ini. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut beberapa agenda kita. Tadi udah sempat bincang-bincang juga. Kemungkinan kita akan coba ada visit emiten gitu ya di Agustus September ini. Nanti buat yang member Hinge pasti di setiap kuartal tuh ada update tentang riset-risetnya Hinge ya. Itu bisa disimak nanti di tanggal 17 Agustus poster menyusul ya. Nah, nanti silakan disimak Bapak Ibu eh, agenda-agenda kita. Mudah-mudahan kita bisa meet ya setiap pekan gitu ya. Mungkin sebulan bisa 3 sampai 4 kali. Artikel-artikel Pak Andre juga tentunya kita tunggu ya Pak Andre ya. Jadi Oh, silakan Bapak Ya, Ibu jangan sampai ketinggalan nih. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau baca mungkin kita bisa baca di kemudian hari, tapi kan momen dan sebagainya udah ketinggalan gitu ya. Mungkin Dre, itu. Hmm, nah, saya mau nanya Mas Faruk. ya silakan. Dre, indeks kan udah 7.500 ya. Menurut kamu masih ada nggak sih yang bisa jadi bagger? Kalau dari kemarin kan bilangnya ini, aduh, nanti tunggu turun dulu, nggak turun-turun, nggak beli-beli. Nah kan ini kalau yang buat ketinggalan kereta pengen cari cuan lagi, ada potensi nggak sih sebenarnya gitu? Pasti ini ada sih, ada Ci. cukup banyak penasaran ya. Sama ini Bapak Ibu mungkin kalau ada usulan emiten yang mau dibahas, nanti mungkin sama Andre bisa dicari story-nya ya, karena Andre jago cari story-nya itu. Coba Ya, boleh diskusi dilengkapi lah. di kolom chat ya. Kadang-kadang kita saking udah kenalnya,
kelihat gitu emiten ya. Ini kita, oh ini menarik, menarik, menarik. Tapi ada mungkin yang nggak kelihatan sama kita, tapi Bapak Ibu bisa ngelihat gitu. Nah, Hmm. boleh nih diusulkan di sini, Mas Faruk. Nanti tolong dicatat nanti kalau misalnya Boleh, boleh. eh, Andre merasa menarik, ah ini boleh nih gitu. Kadang-kadang kan kita butuh lihat sudut pandang dari yang lain, Andre ya. Ya, Nah, ini betul. boleh nanti sama Andre dibahas ya. Ya, nanti dibahas ya kalau ada yang menarik ya. Terus yang menurut Ada kamu sih yang menarik pasti sekarang ini ada ya, menarik Andre? sih. Selalu ada gitu ya. Ada. Saya Tukang lagi dagang selalu ada barang dagangan ya. saya lagi ada nyusun satu yang menurut Lagi saya ngeceng tuh satu gitu. ngeceng satu, ada satu emiten yang ngeceng gitu. Memang ada beberapa sih, tapi yang satu ini saya Yakin gitu. rasa cukup yakin lah, tapi nggak dalam waktu dekat sih. Tapi Artinya ini ya bukan rekomendasi dan bukan pasti gitu kan ya. betul, pasti ada resiko juga gitu kan. Resiko tetap Resiko kan ada. Ya nanti hasilnya Bapak Ibu, gitu. dimanapun kalau Bapak Ibu dengar ada yang but saham 4 huruf, tetap dianalisa ulang, resikonya dijaga ya Bapak Ibu. Karena nggak ada yang 100%. Betul. Kalau Ini 100% ada jangan beberapa Tuhan ya. saham Mas Faruk. Coba Mas Faruk dicatat nanti. Sudah, Kirim sudah ke, catat, Bu. udah ya. INPC Bank sama Danamon, INPC. Kalau banking kecil-kecil gimana, Andre? Ada ceritaan nggak sih Ada, sebenarnya? ada, Ada juga. Ada ada, kecengan kamu di bank kecil. ada. Nah itu nanti dibahas lah ya di hints lah ya. Itu nggak. Ada satu tema yang menarik sih nanti tahun depan ini yang saya pikir belum banyak dibahas, tapi Saya kita nggak mau bisa yang twist tahun up. depan, yang bulan depan jalan aja, biar omset. Nah, bulan depan mah nanti inilah apa namanya tuh CPV lah barengan juga sih ya, secara teknikal ya Ya, sama kita ini. cari juga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita pengen yang multi bagger, kita simpan akunnya pisahin gitu, jangan ikutak-atik ya. Kalau saya sering hilang barang karena saya suka tektokin. Nah itu nanti bisa disimpan buat yang tunggu dividen atau memang tujuannya untuk jangka panjang. Nanti pisahin akunnya ini buat yang bolak-balik gitu ya. Sekalian promo boleh buka di Panin Sekuritas ya. Mas Faruk, Andre izin promo. Udah, udah. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat waktunya. Sorry motong ya, Mas Faruk. Ya, Tadi saya, apa Bu Vivi? Andre ada yang lupa saya sampaikan. Oke, siap. Oke, Kalau gitu terima kasih banyak Pak Andre, Bu Vivi. Sampai ketemu lagi di market update berikutnya. Bapak Ibu juga terima kasih sudah saya hadir. kembali. Sampai ketemu di event berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih.